warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu pimpin doa. Kita berdua siap, berdoa mulai. Selesai. Nah, apa kabar anak-anak semua? Baik. Nah, hari ini yang tidak berangkat siapa? Sudah siap semua mengikuti pembelajaran hari ini? Bagus. Alat-alatnya sudah dipersiapkan semuanya? Bagus ya. Nanti hari ini akan kita pelajari yaitu materinya persamaan linear satu variabel. Sebelum Ibu mengawali materi persamaan linear satu variabel, akan Ibu tayangkan video motivasinya terlebih dahulu. Silakan kalian simak video motivasi yang akan Ibu tayangkan. Hai sahabat karakter, kamu pasti tahu ya, begitu banyak karya anak bangsa yang mampu membantu masyarakat Indonesia, bahkan hingga diekspor ke mancanegara. Siapa sih yang gak pingin ikut serta membanggakan negara kita tercinta? Nah, sebagai karakter pelajar Pancasila, salah satu nilai yang harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai kreativitas. Pian, ayo kita uji coba hasil penemuan kita ini. Sepertinya bagian ini masih belum sempurna ya. Kita uji saja dulu. Nanti kita kembangkan lagi sampai menjadi cukup sempurna untuk dipamerkan. Nilai kreatif yang dimaksud adalah kita mampu memodifikasi atau menghasilkan sebuah ide yang orisinil, bermanfaat, dan berdampak untuk sekitar. Untuk memulainya, tidak susah, kita mampu memberikan solusi atau manfaat untuk orang lain di sekitar kita. Bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang baik akan selalu terbuka pada hal baru, memanfaatkan peluang dan menimbang segala keputusannya. Jadi, ayo kita sama-sama menjadi karakter pelajar Pancasila yang kuat dan mulai menerapkan nilai-nilai kreatif. Ya, tadi kalian baru menyimak video motivasi dimensi kreatif, ya. Pastinya dari video motivasi tersebut ada pesan moral yang tersimpan dari video motivasi tersebut. Ada yang tahu di antara kalian pesan moralnya itu apa? Iya, sekarang Mbak Anifa. Sebagai pelajar Pancasila harus mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermanfaat, bermakna, dan berdampak. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Anifa. Sekali, sebagai pelajar Pancasila harus mampu memodifikasi, membuat sesuatu yang orisinal, berdampak, bermanfaat, dan bermakna. Itu pesan dari video motivasi yang baru kalian simak tadi. Jelas ya? Ya. Ya, sebelum kita ke materi persamaan linear satu variabel, perlu Ibu ingatkan kembali yaitu mengaitkan materi prasyaratnya. Pastinya kalian sudah mempelajarinya, yaitu materi prasyaratnya yaitu operasi bentuk aljabar. Yang meliputi yaitu operasi bentuk aljabar dari unsur-unsur aljabar, penjumlahan dan pengurangan aljabar, dan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Ya, lanjut ya ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL yang terintegrasi dengan TPACK, 4C, literasi, numerasi, penguatan pendidikan karakter, ya, dan profil pelajar Pancasila, serta dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, penugasan berbantuan LKPD, tanya jawab, presentasi hasil diskusi. Diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Kemudian next ya, di sini ada pertanyaan mendasar. Ya, ada seseorang di sini, misalnya ini namanya Pak Angga ini. Pak Angga ingin membuat sebuah kolam renang ini ya di belakang rumahnya. Kemudian setelah dibangun, ternyata kolam milik Pak Angga itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran diagonalnya 3x +
plus 15 meter dan 5x plus 5 meter. Coba bagaimana kalian dapat menyelesaikan ya pertanyaan tersebut? Pastinya bagaimana cara menyelesaikannya? Kita dapat pertama dengan memodelkan ke dalam kalimat matematikanya terlebih dahulu. Kemudian baru mencari nilai panjang diagonal dari kolam renang. Nah, ini pertanyaan dasar ini sebagai bahan kalian nanti ya untuk pembuatan proyek kalian hari ini. Salahnya. Lanjut nih, pengertian dari persamaan linear satu variabel. Di sini bentuk umumnya yaitu AX plus B sama dengan 0, di mana A merupakan koefisien dari variabel X-nya, variabel B-nya konstanta. Dan kalian perhatikan nih contoh persamaan linear satu variabel. Ya, perhatikan. Kemudian ada persamaan yang ekuivalen. Apa sih persamaan yang ekuivalen itu? Nih, kalian perhatikan coba. Di situ ada percobaan satu ya, itu dalam keadaan setimbang. Ya, kemudian ditambah satu bola pada masing-masing ruas, yaitu percobaan 2. Apakah masih setimbang? Ternyata masih setimbang karena sama-sama ditambahkan satu bola. Jelas? Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Di sini dikatakan dua persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen, ya, jika mempunyai penyelesaian atau akar yang sama. Notasi untuk ekuivalen pada persamaan notasinya ini. Ya, jelas ya sampai di sini ya? Kalau sudah jelas, nanti kalian saatnya melaksanakan proyek kalian ya, berdasarkan tadi pertanyaan mendasar tadi. Pak Angga membuat kolamnya tadi ya. Ya, kalian silakan aplikasikan ke dalam pembuatan proyek hari ini. Jelas? Jelas ya? Iya. Nanti hari ini akan Ibu bagikan lembar kerja proyek ya, yang mana kalian harus isi ya tahapan-tahapannya dari kegiatan pembuatan proyek hari ini. Nanti akan dibagi LKPD-nya, lembar kerja proyeknya. Sudah menerima tadi LKPD-nya, ya, dan bagian LKPD-nya kelompoknya ini belum. Ya. Silakan ya, nanti diisi. Ya, perhatikan ke depan semua, perhatikan. Ya, tolong kalian perhatikan. Nanti itu di lembar kegiatan proyeknya kalian nanti isikan ini di desain perencanaan proyeknya yang meliputi yang pertama nanti kalian tuliskan di situ. Di situ ada tugas-tugas tiap anggota kelompoknya. Kalian tuliskan dulu nanti. Dibuka semuanya lembar kerja proyeknya. Di situ ada. Ya, diisi dulu ya. Itu tugas-tugas ya tiap anggota kelompoknya. Punya tugas apa saja, nanti ditulis ya. Kemudian yang kedua di alat dan bahannya kalian tulis semua. Alat bahannya apa saja yang dibutuhkan, jelas. Kemudian yang ketiga yaitu langkah-langkah pembuatan proyeknya. Silakan kalian tulis. Silakan. Dan sekarang ditulis. Ya, nomor 3 itu menyusun jadwalnya. Silakan kalian tulis jadwalnya ya. Ya, jadwalnya itu kira-kira akan selesai berapa menit ya? Biar hari ini pembelajaran selesai, 2 jam ini harus selesai. Ya, dikira-kira biar sesuai target yang diharapkan.
Kira-kira berapa menit ya? Paham ya? Disusun jadwalnya. Ya. Silakan susun jadwalnya bareng-bareng dengan anggota kelompoknya yang lain. Sudah selesai belum menyusun jadwalnya? Sudah selesai semua? Semua kelompok? Kalau sudah semua berarti dilanjutkan dengan pelaksanaan pembuatan proyeknya. Silakan langsung kalian buat proyek hari ini. Silakan dikeluarkan semua alat bahannya. Silakan dibuat ya proyek yang akan kalian buat hari ini. Silakan dikeluarkan semua alat-alatnya, bisa dibuat ya. Ya. Ya, saatnya kita pujiasi ya. Nanti salah satu dari perwakilan kelompok kalian mempresentasikan hasil proyek yang kalian buat. Udah siap? Siap ya? Ya, silakan. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok mana? Suku Jawa. Suku Jawa mau mempresentasikan hasil proyeknya, silakan. Mbak Nifa dan temannya. Masuk ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jawa ini mempresentasikan hasil dari pohon stik LSP. Di sini ada soal 3x min 2 sama dengan 2x min 4. Cara penyelesaiannya dengan berikut. Pertama kita ambil 3 stik, lalu kita taruh di variabel bernilai positif. Setelah itu kita ambil 2 stik, lalu diletakkan pada konstanta bernilai negatif, dan 2 stik pada variabel bernilai positif, lalu 4 stik pada konstanta bernilai negatif. Di sini kita perhatikan konstanta di mana yang bernilai paling kecil, yaitu di ruas kiri ada yang nilainya minus 4. Di sini kita eliminasi dengan cara menambah 4 stik pada bagian konstanta yang bernilai positif. Jika di ruas kiri bagian konstanta bernilai positif kita tambah 4, maka di bagian ruas kanan konstanta bernilai positif juga kita tambah 4. Setelah itu kita eliminasi dengan mengambil 2 stik pada bagian konstanta bernilai negatif dan 2 stik pada konstanta bernilai positif, dan 4 stik pada konstanta bernilai negatif, lalu 4 stik pada konstanta bernilai negatif.
Bisa diperhatikan di sini konstanta di luas kiri bernilai 0 atau habis. Setelah itu kita perhatikan variabel, di mana variabel bernilai paling kecil ada di variabel di luas kiri, yaitu 2. Kita bisa eliminasi dengan menambah 2 stick pada variabel bernilai negatif. Jika pada variabel bernilai negatif kita tambah 2, maka di luas kanan juga kita tambah 2. Setelah itu kita eliminasi dengan mengambil 2 stick pada variabel bernilai negatif dan 2 stick pada variabel bernilai negatif. Di sini juga kita ambil 2 stick pada variabel bernilai negatif dan 2 stick pada variabel bernilai negatif. Bisa dilihat di sini di luas kiri variabel dan konstanta bernilai 0 atau habis. Nah, kita eliminasi lagi dengan menambah 2 stick pada konstanta bernilai negatif dan 2 stick pada konstanta bernilai negatif. Nah, setelah itu kita ambil 2 stick pada konstanta bernilai negatif dan 2 stick pada konstanta bernilai positif. Di sini kita bisa lihat ada 2 stick pada konstanta bernilai negatif dan 1 stick pada variabel bernilai positif. Hasil dari 3x min 2 sama dengan 2x min 4 adalah x sama dengan min 2. Demikian presentasi dari kelompok suku Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok mana lagi yang mau presentasi? Karena ya dari kelompok suku Betawi, silakan maju ke depan, presentasikan hasil proyeknya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok suku Betawi akan mempresentasikan hasil proyek pohon listrik PLSF. Di sini ada contoh soal. Soalnya 3x min 2 sama dengan 2x min 4. Penyelesaiannya adalah kita ambil 3x, kita ambil 3 stick ya di variabel, letakkan di bagian variabel yang bernilai positif. Kita ambil 2 stick lagi, kita letakkan di konstanta yang bernilai negatif. Selanjutnya kita ambil 2 stick, kita letakkan di variabel yang bernilai positif. Setelah itu kita ambil 4 stick, kita letakkan di bagian yang negatif. Selanjutnya di sini kita lihat konstantanya, di mana konstanta yang paling kecil atau paling sedikit. Konstanta yang paling kecil atau sedikit adalah minus 4. Cara eliminasinya adalah kita dengan menambahkan 4 stick pada konstanta di luas kiri. Kita tambahkan 4 stick yang bernilai positif. Jika di luas kiri sudah ditambahkan 4 stick, maka di luas kanan konstantanya kita tambahkan 4 stick juga di konstanta yang bernilai positif. Jadi ini kita ambil eliminasi. Di konstanta di luas kiri ada 4 stick di bagian yang positif dan ada 4 stick di bagian yang negatif. Ini kita kembali. Selanjutnya konstanta di luas kanan. Di sini ada 2 stick di bagian yang positif dan 2 stick di bagian negatif. Kita ambil dan di sini harus bernilai sama. Selanjutnya kita lihat variabel, di mana variabel yang paling kecil atau sedikit. Variabel yang paling kecil atau sedikit adalah 2. Jadi di sini kita harus menambahkan 2 stick pada variabel di luas kiri di bagian yang negatif. Jika kita sudah menambahkan 2 stick di bagian negatif variabel luas kiri, maka di luas kanan juga harus ditambahkan yang bernilai negatif.
itu kita harus eliminasi. Ambil 2 stick di variabel bagian luas kiri. Jadi variabel di luas kiri habis. Kita ambil variabel di luas kanan 2 bagian negatif dan luas kanan variabel di bagian positif juga 2. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ada 1 stick dan di konstansinya ada 2 stick. Jika kalian menemukan kesalahan seperti ini, kalian harus menambahkan 2 stick pada konstanta di luas kanan. Kita letakkan 2 stick pada bagian yang negatif. Jika sudah ditambahkan, konstanta di luas kiri juga ditambahkan pada bagian yang negatif. Kita ambil 2 stick konstanta di luas kanan bagian negatif sama positif. Kita ambil. Jadi di sini untuk permasalahannya dan untuk hasilnya dari soal 3x-2 sama dengan 2x-4 adalah x sama dengan min 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah hasil presentasi dari kelompok berapa tadi ya? Suku Betawi ya. Silakan kita beri aplaus untuk suku Betawi. Kita masuk ke evaluasi pengalaman belajar. Silakan kalian ya ungkapkan perasaan kalian terhadap proyek hari ini ya. Kegiatan pembuatan proyeknya dari perasaannya bagaimana? Hambatan selama pembuatan proyeknya bagaimana? Serta solusi yang kalian ya, solusi yang diambil dalam pembuatan proyeknya seperti apa? Silakan yang mau menyampaikan. Salah satu silakan. Ya, silakan Mbak. Berdiri boleh berdiri. Perasaan saya sangat senang hambatan saya pada memindahkan luas konstanta dan solusi saya dengan cara menggunakan persamaan yang ekvivalent. Ya, tolong perhatikan. Ini nanti sebagai bentuk pemahaman kalian dalam tadi belajar bersama linear satu variabel, ya. Nanti akan Ibu bagi soal evaluasi, ya, LKPD mandiri untuk kalian kerjakan secara mandiri untuk mengetahui kemampuan kalian sejauh mana dalam mempelajari tadi materi bersama linear satu variabel, ya. Nanti dikerjakan ya. Deadline-nya waktunya 10 menit cukup. Waktunya sudah habis ya, silakan yang sudah bisa dikumpulkan cepat. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Ya, coba kalian perhatikan dari hasil ya soal evaluasi yang Ibu berikan hari ini. Alhamdulillah ya, hampir 85% sudah memenuhi KKTP. Tapi ada beberapa siswa yang belum memenuhi KKTP. Dan pastinya nanti yang baik yang sudah memenuhi KKTP maupun yang belum memenuhi KKTP nanti akan Ibu adakan remedial dan pengayaan. Waktunya kapan? Waktunya yaitu di luar jam pembelajaran hari ini. Jelas? Ya, sekarang kita bareng-bareng menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kita simpulkan ya. Pembelajaran kita hari ini kesimpulannya apa? Ya, yang bisa kalian petik tadi pembelajaran bersama linear satu variabel. Yang pertama bisa kalian simpulkan bahwa persamaan linear satu variabel adalah
substitusi, ya kan? 2, menjumlahkan atau mengurangi dengan bilangan yang sama. Kemudian dengan mengkali atau memberi dengan bilangan yang sama. Yang keempat, dengan memindah ruas konstanta. Iya, dengan memindah ruas konstantanya. Ya, sekarang kita merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, menurut kalian hal menarik apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran hari ini? Ayo. Pembelajaran lebih menyenangkan dengan berbagai media manipulatif PowerPoint PLTV. Oh iya, pembelajaran lebih menyenangkan dengan media manipulatif PowerPoint PLTV. Ya. Kemudian pada bagian mana pada pembelajaran hari ini yang dirasa kalian kurang paham? Pada bagian memindah ruas konstanta. Oh, pada bagian memindah ruas konstanta. Kemudian yang kalian harapkan pada pembelajaran selanjutnya itu seperti apa? Diharapkan menggunakan media yang lebih baik. Oh, diharapkan menggunakan media yang lebih menarik lagi ya. Kemudian kesan dan pesannya pada pembelajaran hari ini, silakan yang mau membacakan pesan dan kesannya, silakan. Saya sangat senang dengan pembelajaran yang disampaikan Bu Guru karena dapat menyampaikan materinya sangat mudah dipahami, medianya bagus. Selain itu, Ibu sering memberikan kita dorongan dan motivasi kepada kami sehingga kami punya semangat besar dalam belajar dan menggapai cita-cita. Untuk pesannya, supaya Bu Guru dapat mempertahankan cara pembelajaran dengan modal seperti ini, bahkan bila perlu bisa lebih baik dan menarik lagi. Pesan saya sangat senang dengan pembelajaran yang disampaikan Bu Guru karena cara penyampaian materinya sangat mudah dipahami, medianya bagus. Selain itu, Ibu sering memberikan kita dorongan dan motivasi kepada kami sehingga kami punya semangat besar dalam belajar dan menggapai masa depan. Untuk pesan saya kepada Bu Kiki, jangan nyerah mendidik saya dan teman-teman lainnya, tetap menjadi guru kami yang baik hati dan menyenangkan. Teruslah menyajikan pelajaran yang menyenangkan dan bervariasi. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya ya akan kalian pelajari, yaitu materinya pertidaksamaan linier satu variabel. Jelas ya? Iya. Kiranya cukup ya pertemuan kita hari ini. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu minta tolong pimpin doa. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, kiranya cukup pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.